Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Pernahkah anak-anak mendengar tentang narkoba? Tentu pernah. Lalu bagaimana tentang pergaulan bebas? Pasti pernah juga. Sekarang apakah anak-anak sudah tahu apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan segala zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran diri, serta menyebabkan kecanduan. Kecanduan ini yang berbahaya anak-anak. Ya kan, kalau misalnya kalian sudah kecanduan, para pelajarnya sudah kecanduan, terus kalian akan merasakan sakau. Sakau ini bukan sakit karena engkau ya anak-anak. Sakau ini adalah sakit karena putau, sakit karena tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut. Ini yang akan berbahaya, ini yang sangat berbahaya untuk kalian. Ya. Lalu bagaimana dengan pergaulan bebas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, pergaulan bebas ini berasal dari dua kata, pergaulan dan bebas. Pergaulan itu merupakan segala kegiatan berteman ataupun bermasyarakat. Sedangkan bebas ini merupakan segala tindakan yang tidak terhalang ataupun yang tidak terikat. Jadi mereka ini tidak ingin diikat oleh apapun. Nah, secara keseluruhan pergaulan bebas itu merupakan segala kegiatan berteman ataupun bermasyarakat yang tidak sesuai ataupun yang tidak terikat dengan norma-norma yang berlaku. Jadi mereka bebas aja, ya. Lalu sekarang, bagaimana keterkaitan antara narkoba dan pergaulan bebas? Ada yang tahu kira-kira? Nah, anak-anak, kenapa narkoba dan juga pergaulan bebas ini berkaitan? Karena memang ada beberapa jenis dari pergaulan bebas yang kadang masyarakat luas ataupun masyarakat di sekitar kita tidak sadar bahwa ini perlakuan anak-anak, pergaulan anak-anak ini merupakan pergaulan bebas. Ada berapa banyak jenis pergaulan bebas? Pertama, ada namanya penyalahgunaan narkoba. Ini keterkaitannya. Jadi penyalahgunaan narkoba ini memang sudah termasuk dalam pergaulan bebas. Terus yang kedua ada namanya merokok. Ya, merokok ini merupakan pergaulan bebas anak-anak. Yang ketiga ada namanya seks bebas. Dan yang keempat ada namanya party ataupun clubbing. Kita bahas yang pertama dulu ya, penyalahgunaan narkoba. Kenapa narkoba ini sangat dilarang? Dan kenapa biasanya para pelajar rentan sekali menjadi pengguna? Ada yang tahu? Karena memang kalian sedang berada pada fase transisi, perpindahan dari anak-anak ke remaja, fase di mana kalian sedang mencari jati diri, rasa keingintahuannya berada di level ataupun tingkat yang sangat tinggi. Jadi rasa ingin coba-coba. Ini bahayanya para pelajar. Ya, kalian harus menghindari pergaulan bebas ini anak-anak karena sangat berbahaya. Narkoba, ada banyak sekali golongannya narkoba ini anak-anak ya. Tapi di sini kita hanya akan membahas jenis ataupun golongan narkoba yang paling sering digunakan. Yang pertama, ada namanya ganja anak-anak. Ganja ini merupakan narkotika golongan 1. Rupanya tuh kayak gini. Rupanya itu berbentuk daun. Ganja ini daun yang berwarna hijau yang bentuknya tuh kayak rasta gitu. Ya. Nah, ada efek sampingnya nggak? Ada. Efek samping ini yang berbahaya untuk kalian anak-anak. Pengguna ganja ini yang menurut mereka, jadi ada dua efek. Efek positif yang menurut mereka nih, yang menurut si pengguna ini positif. Kenapa mereka sampai mau menggunakan ganja? Mereka akan merasa lebih tenang, euforia. Hanya itu, tenang sesaat anak-anak. Jadi mereka akan merasa lebih tenang, terus euforia, mereka tidak merasakan takut pada saat beberapa saat saja. Lalu apa efek negatifnya? Yang pertama, para pengguna ganja ini yang narkotika golongan 1 ini, mereka akan merasakan anxiety,
atau anxiety anak-anak. Anxiety ini cemas. Lalu yang kedua, mereka akan paranoid. Mereka akan cemas gitu, mereka akan merasa bahwa aduh kayaknya ada sesuatu yang bakalan terjadi, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Lalu mereka akan halusinasi pendengaran anak-anak. Mereka akan merasa seakan bahwa ada orang yang memanggil atau ada orang yang sedang berbicara, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Lalu kemudian juga mereka akan berhalusinasi penglihatan. Mereka melihat sesuatu yang akan membuat mereka anxiety tadi gitu, padahal sebenarnya tidak ada yang terjadi. Kemudian juga konsentrasi menurun. Dan selain itu juga mereka tidak mudah lagi bersosialisasi. Ini dampaknya sangat buruk ya untuk kalian anak-anak yang awalnya kalian hidup sehat, bebas berteman dengan siapa aja. Sekarang setelah mengkonsumsi, mencoba-coba, akibat dari coba-coba ini yang membuat kalian berada dalam keterpurukan. Kalian menjadi orang yang hidup sendiri, tidak terbiasa dengan orang banyak. Lalu yang kedua, jenis yang kedua ini ekstasi. Ekstasi ini merupakan jenis salah satu dari psikotropika golongan 1 anak-anak. Bentuknya tuh kayak pil gitu. Nah kalau misalnya efek dari si pengguna ekstasi ini, yang pertama mereka akan merasa kegembiraan yang sangat tinggi. Jadi terkadang mereka akan ketawa-ketawa sendiri saking gembiranya, padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang lucu di samping mereka. Tapi itu memang bawaan efek samping dari penggunaan ekstasi itu sendiri. Jadi coba bayangkan, tidak ada yang lucu tapi kalian bisa ketawa. Ini bisa disangka orang gila kan kalian anak-anak ya. Nah ini bahaya, dampaknya sangat buruk gitu buat kalian yang sudah awalnya hidup sehat, terus kemudian mencoba-coba menggunakan ekstasi, ketawa, kegembiraan yang berlebihan, dan kemudian kalian sampai dianggap seperti orang gila. Hanya orang gila yang ketawa yang tidak ada sebab, ya kan? Sudah kalian rugi, kalian dianggap orang gila lagi. Selanjutnya yang kedua, efek yang kedua dari si pengguna ekstasi ini, mereka mudah tersinggung anak-anak. Senggol dikit bacok. Bayangkan. Ya, kalian akan mudah tersinggung. Teman berbicara yang A, bertanya baik-baik, kalian tersinggung, mikir temannya menyinggung kalian. Ini bahaya. Dan juga selanjutnya kalian memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nanti kalian akan percaya saya yang benar, nggak takut saya, karena memang mudah tersinggung. Terus juga tekanan darah meningkat. Habis itu denyut jantung juga berdebar kencang. Dan yang paling parah dari penggunaan ekstasi ini adalah pecahnya pembuluh darah otak anak-anak. Pecahnya pembuluh darah otak ini dapat menyebabkan kematian. Sudah kalian disangka tadi kayak orang gila, kalian kurang teman kalian berbaur, tidak ada teman kalian bergaul, kalian malah dapat menyebabkan kematian. Lebihnya di mana? Ya kan? Jadi penggunaan narkoba ini benar-benar berbahaya anak-anak. Jadi diharapkan kalian untuk menghindari narkoba ataupun narkotika. Balik lagi tadi sedikit tentang pergaulan bebas. Ada namanya merokok. Merokok ini memang tidak baik anak-anak ya. Merokok tidak baik untuk kesehatan kalian, apalagi kalian masih kecil. Uang masih minta sama orang tua, ya kan? Uang masih minta sama orang tua, gaya-gayaan ngerokok. Perokok aktif itu menghirup, menyeruput. Terus perokok pasif yang tidak ingin menghirup akan tetapi duduk di samping kalian juga akan terkena bahaya ataupun dampak buruk dari asap rokok itu sendiri. Terus yang ketiga ada namanya seks bebas anak-anak. Ini mengapa kalian itu harus menjauhi pergaulan bebas. Seks bebas ini dampaknya sangat buruk. Kenapa anak-anak? Pertama, kehamilan. Bisa menyebabkan kehamilan, jelas. Kedua, pernikahan dini. Sudah hamil, masih sama-sama kecil, pernikahan dini. Perceraian. Kalian masih muda anak-anak, jadilah para generasi muda ataupun para pelajar yang cerdas, ya. Kalau misalnya kalian terjerat seks bebas, bahaya seks bebas ini anak-anak bisa menyebabkan tidak hanya itu, tapi kalian bisa terkena HIV AIDS karena sembarang. Seksnya bebas gitu loh. Kalian masih kecil, masih di bawah umur, belum paham akan banyak hal, tapi hanya karena
ingin coba-coba hanya karena rasa penasaran yang tinggi, kalian akan terjerat dan terjerumus. Yang terakhir ada namanya party atau clubbing. Ini tidak ada dampak positif sama sekali yang bisa kalian dapat. Akan tetapi walaupun di Dompu memang tidak ada tempat klub ya. Jadi harap anak-anak, harap kalian untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Jadi apa sih sebenarnya yang ingin membuat narkoba dan juga pergaulan bebas ini sangat tidak boleh ataupun tidak dianjurkan untuk kami mendekati? Miss, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Baiklah anak-anak, cukup sekian video singkat yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian juga dapat menjadi generasi penerus yang cerdas akan memilah dan juga memilih mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Dan yang pastinya kalian harus menjauhi narkoba dan jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Terima kasih untuk penugasan mandirinya akan Ibu kirimkan di akhir video, nanti ada teks. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.